Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, kami di sini dari kelompok 11 dengan anggota saya Muhammad Faiz Trisna dengan NPT 11180070 dan Sasongko Wicaksono dengan NPT 11180084 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul perbandingan Public Weather Service antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Yang pertama adalah latar belakang mengapa kelompok kami memilih topik ini, yaitu negara Malaysia seperti negara Indonesia terletak pada khatulistiwa dan beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata per tahun yaitu 2.600 mm per tahun, yang mirip dengan Indonesia yaitu berkisar antara 2.000 hingga 3.000 mm per tahun. Namun untuk waktu musim sedikit berbeda dengan Indonesia, yaitu di Malaysia curah hujan tertinggi terjadi saat peralihan monsun barat timur, serta sebaliknya yaitu pada bulan Maret hingga Mei dan Oktober hingga November. Hal ini membuat kelompok kami tertarik untuk membandingkan public weather service di negara Malaysia dan negara Indonesia karena iklim dan cuaca negara tersebut yang mirip. Selanjutnya adalah website dari kedua badan meteorologi tersebut. Yang pertama adalah milik BMKG. Terdapat beberapa informasi yang dapat dilihat. Yang pertama adalah perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca hari ini di berbagai kota kabupaten di Indonesia. Kemudian terdapat peringatan dini cuaca dan terdapat informasi gempa bumi terbaru. Kemudian terdapat beberapa menu pilihan seperti profil iklim, kualitas udara, gempa bumi dan tsunami, IT dan saran teknis. Selanjutnya milik JMM atau Jabatan Meteorologi Malaysia. Informasi yang dapat dilihat pertama adalah cuaca pada hari ini di berbagai kota di Malaysia, dan terdapat beberapa informasi seperti status cuaca panas, gempa bumi dan lain-lain. Kemudian terdapat beberapa menu seperti menu utama, profil korporat, ramalan, gempa bumi, pencerapan atau pengamatan, iklim, penerbitan, pendidikan dan hubungi kami. Sebenarnya pada menu cuaca pada BMKG terdapat perakiraan cuaca yang terdiri dari perakiraan cuaca dunia, Indonesia dan seterusnya. Kemudian terdapat menu prospek cuaca harian, cuaca penerbangan, cuaca maritim, penginderaan jauh dan perakiraan lain yang menyangkut tentang cuaca. Kemudian milik JM terdapat menu cuaca utama yang terdiri dari perakiraan cuaca satu negara, perakiraan cuaca kota kabupaten dan serta perakiraan cuaca daerah wisata. Kemudian cuaca laut terdiri dari cuaca di perairan, cuaca interaktif terdapat perakiraan cuaca yang di overlay dengan peta, kemudian cuaca penerbangan, kemudian nowcasting, yang terakhir kriteria amalan atau kriteria peringatan. Kemudian pada menu perakiraan cuaca milik BMKG hanya ditampilkan tabel daerah serta parameter cuaca dan untuk milik JMM ditampilkan daftar wilayah yang terkena hujan serta overlay keterangan cuaca pada peta. Selanjutnya ada produk nowcasting untuk kedua negara, masing-masing mempunyai produknya. Namun untuk JMM terdapat dua pilihan. Yang pertama yang di-overlay pada peta dan kedua dan list wilayah saja. Namun untuk peta sudah di-refresh berkali-kali, namun tidak muncul petanya di website tersebut. Dan untuk IBF hanya BMKG yang punya. Untuk JMM masih dalam tahap pengembangan. Pada menu cuaca milik BMKG terdapat daftar bandara berikut keterangan parameter meteorologi yang diamati. Untuk website milik JMM harus login terlebih dahulu agar bisa melihat cuaca penerbangan yang ada. Kemudian pada menu pengamatan untuk website BMKG, websitenya terpisah dari website utama, jadi harus membuka website baru lagi agar dapat memperoleh informasi sebagai berikut. Dan untuk JMM terdapat beberapa informasi pengamatan seperti suhu harian, curah hujan, jarak pandang, dan kelembapan. Namun masih dalam bentuk grafik, tidak seperti Indonesia yang sudah dalam bentuk peta spasial. Tetapi menunya JMM terdapat pada website utama sehingga memudahkan pengguna dalam mencari informasi. Kemudian penginderaan jarak jauh satelit milik BMKG menggunakan satelit Himawari 8 saja, namun terdapat beberapa citra yang berbeda. Dan untuk JMM terdapat beberapa jenis satelit seperti Himawari 8, Pengyun, dan Geocomsat 2. Selanjutnya penginderaan jarak jauh radar milik BMKG terdapat beberapa informasi berupa citra seluruh negara dan ada yang dipisah berdasarkan lokasi radar. Dan untuk JMM hanya dikelompokkan menjadi 3 bagian: seluruh negara, wilayah Semenanjung, dan wilayah Sabah Sarawak.
Kesimpulannya, perbandingan dari kedua website metodologi tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat kekurangan dan kelebihan pada masing-masing website. Namun, menurut kelompok kami, website milik BMKG Indonesia lebih lengkap produknya daripada milik JMM Malaysia. Karena di Malaysia untuk produk cuaca penerbangan kita harus login terlebih dahulu, dan untuk IBF masih dalam tahap pengembangan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sasongko Wicaksono. Kemudian berikut merupakan media sosial Instagram milik kedua negara. Yang pertama, BMKG dengan username @info_bmkg yang sudah di-verified dan followers mencapai 4,5 juta pengguna. Kemudian JMM dengan username @medmalaysia dengan followers mencapai 115.000 pengguna. Selanjutnya, produk cuaca yang diposting pada masing-masing Instagram. Milik BMKG terdapat prediksi akumulasi curah hujan 24 jam, dan milik JMM terdapat peringatan badai petir. Kemudian, ini beberapa produk milik BMKG dan JMM hanya terdapat peringatan badai petir saja. Kesimpulan, perbandingan dari kedua media sosial milik BMKG dan JMM dapat disimpulkan untuk variasi konten dan postingan lebih beragam milik BMKG. Dapat dilihat pada slide sebelumnya bahwa JMM hanya memposting peta peringatan badai petir, dan untuk BMKG banyak konten tentang cuaca atau PWS. Kesimpulan secara menyeluruh yaitu, menurut kelompok kami, BMKG masih lebih baik dalam menyampaikan informasi, karena untuk sekarang media sosial dinilai menjadi cara yang efektif dalam menampilkan informasi, dan jika ingin lebih rinci bisa membuka website. Kemudian informasi yang diberikan juga lebih lengkap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.